Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bisa bersama-sama di dalam persekutuan dan juga di dalam pemahaman Alkitab, di mana kita semua baik yang ada di Cungkuok, yang ada di China maupun yang ada di Indonesia bisa bersama-sama untuk bersekutu pada hari ini. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita di mana kita sudah membahas 3 kali, khususnya kita bicara tentang hidup yang berbuah. Di mana hidup yang berbuah di dalam kekristenan adalah satu hidup yang bukan diproduksi atau dihasilkan dari manusia yang menjadikan hidup berbuah. Tetapi hidup yang berbuah itu adalah pemberian Allah. Hidup yang berbuah adalah pemberian Allah, dan hidup yang berbuah itu adalah kepunyaan Allah, di mana hidup yang berbuah itu hanya ada pada diri orang-orang percaya. Maka itulah kenapa kita melihat hidup yang berbuah adalah satu hidup yang spesial, karena hidup yang berbuah hanyalah diberikan dari Allah untuk manusia, bagaimana belajar mengerti setiap kebenaran dan penyertaan Tuhan dan setiap kuasa kebenarannya. Dan kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu hari ini kita akan bicara tentang damai sejahtera. Dan sebelumnya saya sekali lagi memberikan review bahwa buah roh adalah buah yang berasal dari kepunyaan Allah. Jadi buah roh bukanlah konsep yang menjadi hasil perbuatan manusia. Maka buah roh adalah kepunyaan Allah, dan buah roh itu bukan jamak, tetapi buah roh itu adalah tunggal, di mana buah roh itu ada satu buah, tetapi di dalam satu buah itu ada 9 rasa. Dan disitulah yang menjadi pengertian kita tentang buah roh. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak percaya bahwa buah roh itu ada 9 buah, tetapi justru kita percaya di dalam satu buah, yaitu adalah the fruit of spirit. Di situ ada 9 macam yang ada di dalam buah itu, di mana 9 macam itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang percaya. Nah, semuanya itu harus menjadi sesuatu yang dapat menjadi kesaksian yang baik di saat ketaatan menjadi permulaan di dalam segala sesuatunya. Maka taat menghasilkan perbuatan yang baik, benar, dan juga ketaatan menghasilkan perubahan dari yang tidak benar menjadi benar. Dan tentu saja buah roh adalah sesuatu budaya yang paling memiliki keunikan yang tidak pernah ada pada yang lain, yaitu adalah di mana buah roh itu membawa budaya yang tersuci, terkudus, dan terbenar. Karena semua itu dari Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Maka disitulah kebudayaan yang suci, yang kudus, menjadi kesaksian bagi orang percaya di dalam hidup mereka. Maka pembawaan mereka, karakter mereka, dan kesaksian hidup mereka, semuanya dikuduskan di dalam budaya yang benar. Nah, saudara, itulah kenapa buah roh yang berasal dari Allah adalah satu-satunya kebajikan yang melampaui seluruh hukum di dunia. Kenapa? Karena kebajikan yang sejati yang tidak akan pernah salah, itulah kebajikan yang menuntun hidup orang percaya. Jadi sekali lagi, saudara, buah roh adalah satu buah yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya, yang di dalam buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seluruh apa yang ada dalam buah roh ini, inilah yang diberikan Allah kepada orang percaya. Pertanyaannya adalah, are you the one, the believer? Apakah engkau adalah salah satunya, yaitu yang dikatakan sebagai orang percaya? Nah, kiranya Tuhan memimpin dalam pembahasan kita untuk mengerti apa itu kasih, apa itu sukacita. Dan hari ini kita akan bicara tentang apa itu damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan memimpin kita semua sehingga kita dapat menelaah kebenaran dengan benar, sehingga kita bukan diombang-ambingkan oleh konsep manusia,
tetapi kita semua berada di dalam kebenaran Tuhan. Baik, saudara, kita akan mulai sesi kita yang ketiga ini, dan saya mengundang semuanya untuk kita mengambil sikap berdoa, dan kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir di dalam pembahasan kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau untuk dibenarkan melalui setiap kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bukan menjadi seorang pendengar saja, tapi kami rindu Roh Kudus mengubah hidup kami, sehingga kami dapat bersaksi bagi Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami anak-anak muda yang seringkali kurang konsisten di dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan. Pakailah kami supaya kami sungguh-sungguh punya kesaksian yang benar. Dan kami rindu supaya melalui kemudaan kami, Tuhan, Engkau yang membakar setiap apa yang menjadi semangat kami. Sehingga kami mau bersemangat bagi Tuhan. Kami mau bersemangat bagi kebenaran. Dan kami mau bersemangat bagi setiap apa yang Tuhan kehendaki. Dan pakailah kami, baik yang di Indonesia, yang di Cungkok, maupun yang ada di berbagai macam tempat. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat digerakkan oleh Tuhan untuk dapat memiliki hidup yang berbuah. Tolonglah kami ya Tuhan, belas kasihan Tuhan, datanglah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, dunia kita penuh dengan begitu banyak tension. Begitu banyak akan satu hal di mana dunia kita memberikan akan stres, memberikan akan kekhawatiran, memberikan akan depression atau depresi, dan memberikan panic attack atau kondisi di mana kita dikacau balaukan secara psikis. Kita melihat dunia ini penuh dengan ketakutan. Kita melihat orang berbisnis hari ini mengalami akan stres, karena apa? Karena banyak dari mereka punya usaha sudah tidak lagi bisa bergerak seperti semula. Semula mereka bisa menggerakkan setiap ekonomi mereka di dalam penjualan yang sangat-sangat stabil, ataupun kalau tidak stabil, paling tidak mereka masih bisa bangkit dengan cepat. Tetapi kita melihat di era pandemik ini, so many tensions, terlalu banyak hal-hal yang mengganggu. Sehingga akhirnya yang mengganggu itu mengkhawatirkan. Sehingga banyak dari usaha, baik juga dari setiap bisnis, maupun juga banyak dari setiap apa yang mereka kerjakan, semua mengalami gangguan yang mengkhawatirkan, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya depresi karena mereka tidak bisa untuk memperoleh akan keuntungan, apalagi untuk bisa membayar setiap maintenance yang mereka sudah hidupi selama ini. Saudara, tadi pagi saya membuka akan berita dan saya menemukan ada satu orang artis Hong Kong namanya Stephen Chow. Nah, Stephen Chow adalah seorang artis Hong Kong yang sangat terkenal, bahkan dia punya harta itu sangat banyak. Dia punya harta itu sampai 1,2 triliun Hong Kong dollar. Tetapi saudara, pada saat dia punya uang begitu triliunan Hong Kong dollar. Tetapi akhirnya dia hari ini berita masuk mengatakan bahwa dia mengalami bangkrut. Dan dia bukan cuma bangkrut saja, dia masih harus bayar hutang. Dan hutangnya adalah miliaran Hong Kong dollar. Dan saudara, ini menjadi sesuatu yang mengagetkan. Kenapa seorang artis yang selama ini kita tahu dia seorang yang kaya, dia seorang yang berhasil, dia bikin film selalu booming. Tetapi saudara, di dalam hitungan bulan, kita melihat orang yang punya kekayaan triliunan Hong Kong dollar, akhirnya dapat menjadi seorang yang paling miskin hari ini. Kenapa? Karena harus membayar hutang-hutang di era pandemik ini, di mana keuntungan tidak diperoleh, dan akhirnya biaya membengkak, dan akhirnya yang terjadi semua usaha ditutup, dan juga setiap rekaman-rekaman itu semua tidak bisa dilakukan karena physical distancing dan juga lockdown dan sebagainya. Akhirnya seluruh apa yang menjadi kerugian itu memberikan kekhawatiran, memberikan tension, dan memberikan depresi, sehingga akhirnya dia harus untuk membayar hutang di dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Dan jika tidak bisa bayar utang, maka dia harus dipenjarakan. Karena apa? Karena dia tidak bisa untuk
melunasi setiap apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu membayar hutang tersebut. Tentu saja ini sebuah panic attack. Inilah sesuatu yang mengagetkan dan membuat khawatir dengan satu waktu yang sangat singkat. Dan saudara, kita melihat banyak orang yang waktu mengalami hal seperti ini. Banyak dari mereka mengalami stres. Dan waktu mengalami stres, tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Dan akhirnya kita melihat banyak manusia berusaha melarikan diri dengan overuse of pills. Akhirnya mereka tidak bisa tidur, makan obat tidur. Bahkan bukan cuma makan satu pil, tapi bisa makan berpuluh-puluh pil. Dan kita melihat berapa banyak. Contoh di Indonesia ada seorang yang sangat-sangat kaya. Tetapi karena dia tidak bisa tidur, karena usahanya terus mengalami problem. Dan akhirnya dia makan obat tidur. Sampai pada satu waktu, dia sangat-sangat capek. Kenapa? Karena berhari-hari dia nggak bisa tidur. Dan akhirnya dia mengambil akan pil itu, dia makan semuanya di dalam tempat obat dia, dan akhirnya yang dilakukan adalah pil-pil itu diminum semuanya, dan yang terjadi dia overdosis. Ya saudara, ini menjadi salah satu orang berusaha melarikan diri dari setiap kepanikan tersebut. Belum lagi kalau orang mengalami stres, lalu akhirnya mencari pelampiasan, akhirnya alkohol menjadi sesuatu yang mereka cari. Dengan mereka minum minuman yang tidak enak tersebut, tapi wangi. Dan akhirnya dia minum dengan begitu banyak volumenya. Sehingga akhirnya dia melakukan abuse terhadap dirinya sendiri. Dan sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang tidak bisa tidak minum alkohol. Sehingga akhirnya yang terjadi, dia menjadi addicted. Dan waktu menjadi seorang yang addicted, akhirnya menjadi seorang yang tidak bisa mengontrol diri. Maka emosi rusak, dan juga setiap kontrolnya rusak. Dan akhirnya yang terjadi seluruhnya menjadi rusak. Baik pemikiran maupun juga di dalam perasaan maupun juga dalam kelakuan. Semua terkontrol bukan oleh otak atau hati atau etika. Tapi justru alkohol yang membuat dia berada di dalam bayang-bayang pikiran, bayang-bayang perasaan, dan bayang-bayang etika, sehingga semuanya menjadi kacau luar biasa. Dan juga tidak sedikit kita melihat drugs, yaitu narkotika, juga menjadi salah satu orang berusaha melarikan diri supaya masih bisa mencicipi akan damai sejahtera sebentar saja, atau mencicipi damai sejahtera secara temporary. Dan banyak dari mereka dimulai dari stres yang kecil, sampai akhirnya setiap kali stres makan drugs, minum drugs, dan akhirnya singkat cerita banyak dari mereka menjadi kecanduan drugs. Nah, saudara, ini menjadi satu konteks. Bukan cuma orang di luar Kristen, tapi kita juga melihat orang Kristen banyak sekali yang jatuh di dalam pelarian yang seperti ini. Saudara, pada saat kita melihat pelarian yang seperti ini, apalagi orang Kristen yang juga jatuh di dalam hal-hal seperti ini. Pertanyaannya adalah, masih adakah damai sejahtera di dalam hidup orang percaya yang seperti ini? Maka saudara, hari ini kita akan fokus untuk memahami apa sih damai sejahtera itu. What is peace? Apa sih apa yang namanya satu kedamaian itu? Saudara, kita melihat banyak orang bicara tentang damai. Banyak orang bicara tentang perdamaian. Banyak orang bicara tentang apa yang namanya satu kemerdekaan dari sesuatu yang memberikan tekanan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membaca tentang peace. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam slide berikutnya, kita melihat dunia menafsirkan di dalam banyak hal. Contohnya adalah kalau kita melihat yang pertama adalah flags of peace, yaitu adalah bendera putih, saudara. Saudara, kalau melihat bendera putih itu adalah salah satu wujud di mana orang mau bicara tentang peace, bicara tentang damai. Tetapi kalau saudara kalau melihat di dalam militeri, kita melihat bagaimana bendera putih ini bukan sekedar bicara tentang peace, tapi dia bicara tentang surrender, bicara tentang dia berserah, atau dia mengalah, atau dia mengaku kalah lebih tepatnya.
Sehingga waktu dia mengaku kalah dan dia surrender dan dia tidak mau lagi untuk berada di dalam konflik dan akhirnya dia menunjukkan akan bendera putih. Bendera putih dianggap sebagai peace. Padahal kalau kita mau kembali kepada pengertian yang secara military, itu bukan sekedar peace, tapi sebuah kekalahan, Saudara. Peace karena apa? Peace karena tidak sanggup lagi untuk memperjuangkan konflik atau tidak sanggup lagi memenangkan sebuah peperangan atau tidak lagi bisa untuk doing something for war again. Dan akhirnya kita melihat itulah yang menjadi salah satu respon bagaimana kita melihat secara militer banyak orang waktu mengeluarkan akan bendera putih itu menggambarkan dia sebenarnya adalah orang yang kalah atau orang yang minta break atau yang minta waktu untuk menikmati peace atau menikmati damai sementara. Saudara, kita melihat bendera putih adalah salah satu respon secara military yang sebenarnya kita melihat bukan dari Eropa punya konsep. Walaupun kita melihat banyak military Eropa itu memakai bendera putih sebagai apa yang namanya respon untuk mereka mengalah atau mereka kalah atau mereka menyatakan damai. Tetapi saudara kalau kita kembali melihat kepada sejarah, justru pertama kali flag of peace itu muncul bukan dari Eropa, saudara. Tetapi kita melihat justru apa yang terjadi di dalam akan sejarah, justru flag of peace itu pertama kali adalah dari Cungkok. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di satu dinasti di Cungkok, di mana di situ kita melihat mereka melakukan satu hal, tanda bendera putih itu artinya adalah heping, ya. Tanda dari bendera putih itu adalah heping. Nah, heping di sini bisa dua macam. Pertama, heping adalah untuk supaya memperjuangkan sebuah damai, tapi kedua adalah menyerah di dalam satu hal, menyerahkan diri dan damai. Istilah damai mau diapain gua terserah. Tapi yang satu, damai yang memperjuangkan akan apa yang namanya perdamaian. Nah, saudara, di dalam sejarah Cungkok kita melihat permulaan pertama, khususnya heping atau perdamaian, itu dibicarakan, itu semua adalah di dalam satu semangat militer yang sebenarnya kalau kita melihat ini adalah sesuatu yang menyatakan kalah. Ya. Tetapi akhirnya dari semangat yang seperti itu mulai berkembang sehingga akhirnya seakan-akan bendera putih bicara tentang perdamaian yaitu peace, padahal peace di situ bukan peace yang bersifat sungguh-sungguh adalah damai sejahtera. Tapi justru di situ adalah peace karena sudah tidak sanggup lagi untuk memperjuangkan apa yang namanya perdamaian atau peperangan dan sebagainya. Sehingga posisi negatifnya adalah kalah. Kedua, yaitu adalah satu gambar yang sudah lihat bulat lalu ada garis dari atas ke bawah lalu juga ada cabang ke kanan dan cabang ke kiri. Nah, ini juga adalah satu lambang peace. Tetapi saudara, lambang peace di sini adalah lambang peace yang ada artinya. Nah, saudara, banyak orang pokoknya bilang peace, peace, peace pakai lambang itu, tetapi tidak ada pengertian di balik setiap lambang tersebut. Nah, saudara kalau melihat penjelasannya ada di sebelahnya. Di gambar sebelahnya saudara akan melihat ada satu penjelasan, yaitu cabang ke kiri dan ke kanan itu adalah bicara tentang nuklir. Lalu garis dari atas ke bawah itu bicara tentang disarmament, yaitu adalah di stopnya akan perang nuklir atau against the nuclear war. Nah, saudara, ini adalah satu isu yang booming di tahun 58, saudara. Di tahun 58 waktu itu ada perang dunia pertama. Dan waktu perang dunia pertama itu menggegerkan seluruh dunia, khususnya waktu Amerika membom akan Hiroshima dan Nagasaki. Dan waktu Hiroshima dan Nagasaki, dua kota yang cukup indah di Jepang.
Tetapi waktu dibom atom oleh Amerika dan akhirnya rata dan akhirnya kita melihat Nagasaki dan Hiroshima hancur habis. Dan disitulah orang-orang melihat betapa gilanya bom atom. Betapa gilanya perang nuklir itu. Dan akhirnya yang terjadi mereka semua ketakutan dengan senjata tersebut. Maka akhirnya seluruh dunia mentandatangani untuk apa? Tidak boleh ada perang nuklir. Tidak boleh ada yang namanya perang yang menghancurkan manusia sampai puluhan ribu orang. Maka saudara itulah menjadi satu hal tanda peace ini muncul di tahun 58. Ada seorang bernama Gerard Holton yang membuat lambang ini. Nah, saudara, lambang ini berarti dibikin adalah untuk against the nuclear war, dan akhirnya di sini tanda damai menunjukkan bahwa dunia tidak lagi berkaitan atau tidak lagi untuk terlibat di dalam hal yang bersifat nuklir. Karena nuklir menghancurkan akan kota Nagasaki dan Hiroshima. Itu adalah sebuah violence yang luar biasa. Jadi tanda ini bicara non-violence. Berarti tidak boleh ada nuclear war. Maka disitulah peace dibicarakan. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini juga bicara tentang damai sejahtera. Tapi damai sejahteranya adalah damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera yang juga negatif kalau kita bisa katakan. Kenapa? Karena damai sejahtera yang ditawarkan adalah karena ada violence. Karena ada dua kota yang dibom dan hancur, dan mereka ketakutan. Jadi sebenarnya peace ini dibangun kenapa? Peace ini dibangun karena mereka takut. Negara mereka akan menjadi the next Nagasaki, the next Hiroshima, dan akhirnya dengan satu ketakutan itu, mereka memiliki kesatuan suara untuk apa? Bicara tentang there is no more nuclear. Tidak boleh ada nuclear war lagi. Maka mereka membuat akan lambang ini dengan satu hal peace, yaitu there is no more war, there is no more nuclear war. Nah, saudara, maka kalau sudah belajar dari sejarah di sini, akhirnya sudah tahu. Rupanya di dalam lambang atau bendera putih di situ. Di satu sisi bicara tentang peace, tapi peace yang bersifat kalah untuk memperjuangkan apa yang namanya peperangan. Lalu kita melihat peace yang dibicarakan tahun 58, yaitu adalah tanda peace, tapi yang bicara tentang satu hal, mereka ketakutan menjadi the next Hiroshima and the next Nagasaki. Sehingga akhirnya tanda peace muncul supaya apa? Negara kami, kota kami tidak menjadi the next Hiroshima and Nagasaki. Jadi saudara, kalau kita melihat damai sejahteranya di baliknya ada ketakutan. Seperti itu. Lalu kita melihat di bawahnya. Nah, di bawah itu ada tanda peace dengan tangan dua. Nah, ini seringkali saudara, kalian kalau foto atau banyak dari kita foto, akhirnya kita munculkan tangan ini. Kita munculkan tangan ini, peace, gitu ya. Saudara, padahal kalau kita melihat kata peace atau tangan yang bentuk V itu sebenarnya bicara tentang apa, saudara? Saudara, kalau kita lihat ini juga adalah bicara tentang World War pertama. Yaitu pada saat bicara tentang peace di situ, mereka bicara tentang victory. Maksudnya apa? Kita harus menang. Kita harus menang dari setiap ketakutan. Kita harus menang dari setiap apa yang namanya kekhawatiran. Kita harus menang dari setiap apa yang selama ini menjadi beban. Maka tanda dua itu, tangan dua itu menunjukkan betapa kita harus menjadi orang yang menang. Maka dalam bahasa Inggris memakai istilah victory. Maka dua tangan itu, dua jari itu bicara tentang victory, bicara tentang kemenangan, di mana kemenangan melawan yang tidak beres, melawan yang berkuasa, dan melawan yang selama ini merusak. Nah, contoh di zaman itu adalah di World War pertama itu adalah Hitler. Melawan Hitler, menghancurkan Hitler. Kenapa harus dihancurkan Hitler? Supaya Hitler waktu dihancurkan, maka tidak ada lagi jutaan orang Yahudi yang dibantai. Maka waktu mereka melakukan akan invasi dan akhirnya mereka melenyapkan akan
Nazi di Jerman dan juga menghancurkan akan rezim dari Hitler. Disitulah akhirnya tangan mereka menyatakan victory. Dan disitulah victory yang peaceful. Dengan perang, tetapi mereka memperoleh kemenangan, dan kemenangan itulah yang membawa damai. Jadi saudara bisa bedakan. Kalau yang tadi bendera putih, itu adalah peace di atas sebuah kekalahan atau ketidaksanggupan. Lalu kedua adalah peace karena takut efek dari sebuah peperangan. Jadi istilahnya peace yang dibicarakan adalah anti perang. Tapi kalau yang tangannya dua, ini justru peace with war. Ya, berarti damai dengan berperang. Dengan berperang, memenangkan peperangan, dan akhirnya memperoleh victory, memperoleh kemenangan, dan waktu kamu menang, di situ kamu menciptakan damai. Dan ini adalah simbol yang dipakai bukan cuma di World War pertama, waktu mengalahkan Nazi, ya, tetapi juga ada waktu Amerika melakukan war terhadap Vietnam, ya. Nah, itu juga menjadi satu lambang-lambang yang dipakai ya untuk menyatakan peace di situ. Nah, Saudara, kenapa saya men-sharingkan hal-hal ini? Karena saya ingin Saudara melihat betapa konsep peace yang dibicarakan oleh dunia hari ini kebanyakan adalah konsep peace yang tidak sesuai dengan originalnya. Ya. Jadi banyak konsep damai yang dibicarakan oleh dunia, semuanya itu ada story behind that word. Ya. Dan story-nya bukan story yang original, tapi justru cerita yang ada di balik setiap tanda-tanda atau logo-logo tersebut adalah satu cerita yang sangat-sangat mendominasi. Nah, Saudara, maka kita justru melihat kepada kitab suci, justru kitab suci menunjukkan betapa damai di situ adalah damai yang bukan ada story yang seperti dipikirkan oleh dunia. Tapi justru kita melihat damai justru harus membawa satu hal, yaitu apa? Damai di situ dibicarakan di dalam konteks yang asli. Dan konteks yang asli haruslah kembali kepada siapa? Haruslah kembali kepada Tuhan. Nah, Saudara, kalau kita melihat konsep damai di dalam konsep agama, kita melihat khususnya di dalam Alkitab, kita melihat Alkitab memberikan konsep damai dengan satu gambaran burung merpati yang membawa apa yang namanya daun olive, yang waktu itu di zaman itu adalah sesuatu yang melambangkan bagaimana ada yang namanya hidup yang baru. Nah, Saudara, itu kita bisa lihat nanti di dalam 2 ayat. Ya. Tapi paling tidak, kita bisa melihat waktu orang bicara tentang damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, banyak dari mereka bicara damai, tetapi pengertian definisinya tidak based on the originally apa yang dibicarakan di dalam kata tersebut. Tapi justru banyak pengertian damai sejahtera dunia. Semua dipengaruhi oleh konteks zaman mereka masing-masing. Maka Saudara, akhirnya perbedaan muncul. Peace karena kalah, peace karena takut, dan peace justru karena memenangkan peperangan dan menciptakan damai yang baru. Gitu ya. Dan akhirnya kita melihat banyak orang bicara tentang hal seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengerti the true peace? Bagaimana kita mengerti tentang damai yang benar? Oke, Saudara. Nah, kita coba lihat di dalam next-nya. Di dalam next, kita melihat bagaimana kitab suci bicara tentang peace. Kita akan lihat di dalam 3 bahasa. Nah, kita pertama akan melihat di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Nah, kita mungkin sudah sering dengar kata shalom, bahkan kita sudah sering bicara vocab ini kalau ketemu orang, shalom, dan kita memberikan salam, shalom. Saudara, dan itu adalah peace, itu adalah damai sejahtera. Nah, pertanyaan damai sejahtera
di dalam khususnya kita melihat Ibrani, di sini bukan cuma orang Kristen saja yang berpegang kepada ini, tapi juga adalah orang-orang Yahudi, Jewish people. Ya, orang Yahudi mereka sangat mengagungkan kata ini. Kata shalom ini adalah kalimat yang ini adalah kata yang sangat spesial bagi mereka. Kenapa spesial? Nah, kita coba lihat mereka merujuk kepada ayat yang di dalam kitab Kejadian. Coba kita bisa buka di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawakan sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Nah, saudara, mungkin sudah membaca ini dan melihat bagaimana, oh ini berarti ada hubungan dengan sebuah musibah. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam konteks di sini adalah Nabi Nuh mendirikan Bahtera adalah karena apa? Tuhan sudah memberitahukan bahwa air bah akan melanda bumi. Dan waktu air bah akan melanda bumi, maka yang terjadi adalah 8 orang ini, yaitu adalah Nuh dan sekeluarganya, dipersiapkan untuk bagaimana mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam misteri air bah tersebut. Jadi, sudah waktu air bah terjadi, itu menjadikan 8 orang ini, Tuhan spesial menjaga orang ini, memberikan shalom bagi orang ini, untuk supaya mereka tidak seperti orang-orang yang menertawakan Nuh. Kenapa? Menertawakan Nuh karena siang bolong bangun Bahtera. Dan akhirnya di situ kita melihat mereka memaki-maki, mereka menertawakan, dan mereka menghina Nuh dan sekeluarga. Tapi justru kita melihat singkat cerita, dan air bah terjadi, dan waktu air bah terjadi, semua binasa, tinggal akan 8 orang yang ada di Bahtera tersebut bersama dengan binatang-binatang yang dipilih. Nah, saudara, setelah itu kita melihat berhari-hari berada di atas air, maka tidak tahu di mana ada daratan, di mana ada tempat yang bisa untuk kita melihat ada pengharapan. Saudara, ada di atas Bahtera, di dalam lautan, di mana tidak ada masa depan seakan-akan. Terus berada di situ. Maka kalau terus berada di air, mungkin sudah yang dilakukan oleh Nabi Nuh yaitu apa? Mungkin binatang satu persatu dimakan oleh dia. Kenapa? Tidak ada makanan. Maka binatang jerapah dipotong, gajah dipotong, dan juga mungkin seluruh binatang akan dijadikan makanan dia. Tetapi sudah waktu kita melihat, ini adalah satu hal, waktu di atas Bahtera. Lalu akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada Nuh untuk apa? Mengambil seekor burung merpati, lalu membawa akan satu burung gagak dan juga untuk dilepaskan. Dan singkat ceritanya akhirnya kembalilah burung itu, dan waktu kembali burung itu membawa apa yang namanya daun zaitun. Dan waktu membawa daun zaitun, disitulah kita melihat ini ada pengharapan. Dan ada pengharapan, di situ ada shalom. Dan waktu ada pengharapan, yaitu ada shalom di situ. Maka disitulah kita melihat Nuh akhirnya tahu hidup ada pengharapan. Dan hidup ada damai sejahtera. Dan hidup yang ada damai sejahtera adalah di saat ada di dalam Tuhan. Maka itulah kenapa kita melihat kisah dari Nuh menjadi kisah yang spesial luar biasa yang membawa akan setiap kita dapat melihat bagaimana true shalom itu akan selalu menyertai orang percaya. Nah, tetapi sayangnya hari ini kita melihat ada film tentang Nuh, tetapi film tentang Nuh itu sudah dikacau balaukan di dalam konsep biblikalnya. Sehingga akhirnya rusak luar biasa. Nabi Nuh menjadi orang yang tidak kudus, lalu Nabi Nuh menjadi seorang yang penakut,
Lalu Nabi Nuh digambarkan seorang yang schizofrenik, dan juga digambarkan Nabi Nuh adalah seorang yang kurang percaya kepada Tuhan. Padahal kita melihat justru kitab suci mengajarkan betapa kita harus belajar dari Nabi Nuh, yaitu bagaimana dia di dalam melakukan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan, maka dia akan menerima the true shalom. Untuk apa? Untuk mereka bisa menjalani hidup dengan berpengharapan. Nah, saudara, maka di dalam orang-orang Jewish, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat dipengaruhi oleh shalom yang diberikan oleh Yahweh. Dan mereka sangat mencintai shalom Yahweh. Dan itulah kenapa mereka sangat-sangat menjunjung tinggi akan shalom tersebut. Tetapi saudara, kekristenan tidak hanya memandang kepada kejadian pasal 8 ayat 11. Karena kekristenan melihat bahwa shalom yang diberikan oleh Yahweh itu adalah bersifat providensia. Tetapi justru dia di dalam iman kekristenan, shalom bukan hanya sekedar bicara tentang providensia, tapi shalom bicara tentang keselamatan. Karena the true shalom bukan cuma di dalam dunia ini, tapi the true shalom itu ada sampai kamu mati dan kamu bangkit dari kematian dan kamu berada di tahta Tuhan. Disitulah true shalom yang sesungguhnya. Dan yang memampukan, yang memberikan, dan yang menjadikan kita bisa menikmati shalom bukan cuma di bumi, tapi juga di surga, itu hanyalah di dalam pribadi Kristus. Nah, kita coba lihat dalam Matius pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan sekalian, kita buka dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Matius pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yesus waktu dibaptis seperti burung merpati turun. Di sini membawa konfirmasi Allah, di mana Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan di situ kita melihat melalui anak ini, melalui yang dibaptis ini, melalui Yesus Kristus, maka true peace menjadi relevan di dalam namanya. Jadi setiap orang tidak tahu bagaimana konfirmasi tentang true peace setelah kematian. Tapi justru Yesus Kristus menjadi satu-satunya true peace yang dikonfirmasi oleh Allah, sehingga keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus Kristus, tidak ada shalom yang sesungguhnya yang membawa engkau bebas sampai kepada tata Tuhan. Maka saudara, disinilah kita melihat konsep shalom melampaui apa yang dipengerti oleh Jewish people atau orang Yahudi. Maka kekristenan menggenapi setiap apa yang ada di dalam konsep Jewish, itu semua hanya dapat terrealisasi di dalam pribadi Kristus. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah shalom yang dibicarakan baik dari Jewish people maupun dari orang Kristen, itu semua hanya bicara tentang sesuatu yang fisikal atau hanya sesuatu yang bersifat spiritual? Jawabannya adalah tidak. Mereka semua menjalankan 3 hal. Yaitu apa? Mereka semua harus mengejar apa yang namanya peace. Yang pertama adalah personal peace of mind. Jadi mereka waktu bicara tentang shalom, shalom itu harus menyentuh pertama adalah pikirannya. Nah, saudara, di dalam tradisi Yahudi, pikiran itu tidak bisa lepas dari perasaan. Perasaan tidak bisa lepas dari pikiran. Jadi, kalau kita melihat tangan ya, tangannya itu berarti with all my heart, with all my thinking, atau with all my reason, itu tangannya itu langsung atas bawah, yaitu otak dan hati. Hati dan otak. Jadi mind tidak bisa lepas dari heart, heart tidak bisa lepas dari mind. Jadi hati harus mengalami damai di saat pikiran damai. Jadi pikiran damai, baru hati damai, pikiran damai. Maka itu sudah personal peace of mind.
menjadi prioritas dalam mereka. Jadi mereka di dalam memahami kata peace di situ, shalom di situ, harus ada kedamaian pikiran dan kedamaian hati. Tanpa itu, maka nggak ada yang namanya damai. Jadi pikirannya harus menikmati damai. Hatinya harus menikmati damai. Nah, tapi pertanyaannya gimana saya bisa menikmati damai? Maka apakah itu cuma sekedar pikiran dan sekedar hati? Tidak. Tetapi yang kedua yaitu adalah you must doing what we can have peace with others melalui relasi. Jadi kamu harus juga bukan cuma sekedar berpikir tentang damai dan berperasaan tentang damai, tapi perlu juga melakukan apa yang kau pikirkan tentang damai itu dengan orang lain. Nah, saudara, ini tidak bisa lepas dari teologi orang-orang Jewish sama teologi orang Kristen, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu juga kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi ini adalah satu fokus yang dikerjakan oleh orang Yahudi maupun orang Kristen, yaitu adalah mereka fokus kepada personal peace of mind. Mereka juga melakukan peace itu kepada orang lain. Dan bahkan ketiga adalah lebih besar lagi atau lebih general lagi adalah peace terhadap bangsa-bangsa. Kenapa peace terhadap bangsa-bangsa? Karena mereka percaya bahwa keturunan Abraham itu sudah diberikan janji akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Maka keturunan Abraham akan menjadi besar dan menjadi tersebar. Dan karena semua dari keturunan Abraham, maka peace harus senantiasa menjadi semangat di dalam hidup orang percaya. Nah, maka itulah kenapa kalau kita melihat orang-orang Yahudi, mereka sangat meneriakkan peace. Tetapi sayangnya, saudara, kita juga melihat akhirnya orang-orang Yahudi pun sekarang sudah banyak sekali masuk di dalam sebuah problem politik. Sehingga sekarang kalau kita melihat problem antara Israel dan juga dengan Palestina, menjadi sebuah problem politik yang sampai sekarang kalau kita bisa katakan tidak akan pernah bisa terselesaikan. Waktu mereka bicara tentang shalom, waktu mereka bicara tentang peace, mereka berusaha untuk bagaimana membawa peace, tapi sudah antara Israel dan antara Palestina tidak mungkin dapat menjadikan peace yang mereka ada di otak mereka dapat menjadi sebuah realisasi. Kenapa, saudara? Karena problem of politics. Karena kita melihat justru mereka nggak melihat kepada teologi lagi. Mereka melihat justru kepada politik. Dan politik yang mereka bicarakan bukan politik yang back to the Torah atau back to the Bible. Tapi justru politik yang mereka tafsirkan adalah politik secara historis. Sehingga akhirnya kita melihat justru peace sudah bukan lagi bicara tentang shalom di dalam true meaning-nya, tapi peace yang dibicarakan sudah downgrade. Downgrade menjadi sebuah konsep yang duniawi. Maka itulah kenapa kita bisa lihat antara Israel dan Palestina tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena mereka tidak menjunjung tinggi the true peace yang menjadi akar atau menjadi roots dari sejarah mereka. Oke, tetapi paling tidak kita melihat Alkitab sangat peduli untuk bagaimana kita perlu untuk belajar membangun sebuah kaitan diri dengan shalom tersebut. Nah, sudah ada beberapa ayat yang saya sudah tuliskan di situ. Kita diajarkan how to seek and pursue. Kita diajak bagaimana kita perlu mencari dan kita perlu mendapatkan apa yang namanya peace tersebut. Nah, peace itu hanya bisa dapat kita cari dan kita peroleh di saat kita membaca kitab suci. Kenapa membaca kitab suci menjadi penting khususnya untuk kita menghidupi shalom? Karena shalom tersebut diberikan oleh Tuhan Allah. Di mana Tuhan adalah God of peace. Tuhan adalah Tuhan atas damai sejahtera. Dan hanya Tuhan saja, He can guide you and He can guide our feet into His peace. Hanya dialah yang bisa membawa kita dan membawa langkah kaki kita masuk di dalam damai sejahteranya. Nanti saudara bisa buka sendiri ayatnya, saudara. Tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana di dalam iman kekristenan,
Shalom adalah bukan sekedar pemberian dari Allah saja. Tapi Tuhan juga memberikan akan satu tanggung jawab untuk bagaimana kita memperjuangkan peace itu. Jadi peace bukan cuma kita dapat saja, tapi kita juga harus cari, kita juga harus dapatkan, kita harus maintain, dan kita harus beriman, dan kita percaya hanya Dia yang dapat membawa kita dan menuntun kita di dalam setiap shalom yang Tuhan berikan. Jadi sebenarnya kita satu sisi shalom adalah dari Tuhan, tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita gimana kita keep maintaining untuk kita menjaga akan apa yang namanya kehidupan bis tersebut. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang mungkin yang kita ya kita mungkin bisa argue yaitu apa? Kalau orang percaya, oke, shalomnya adalah dari Tuhan, lalu shalomnya menuntut tanggung jawab kita untuk mencarinya, untuk membacanya, lalu bergantung kepada Tuhan, lalu percaya bahwa dengan iman bahwa Dia akan membawa kita dan membawa langkah kaki kita untuk masuk dalam damainya. Tapi kenapa orang percaya yang memerlukan shalom, yang hidup di dalam shalom, dan memiliki identitas yang berkaitan dengan shalom, kenapa mereka justru tidak secara physically tidak shalom gitu? Mengapa justru orang percaya tetap mengalami persecution? Contohnya misalnya di Cungkuak, kita melihat orang Kristen di negara Cungkuak, mereka semua percaya pada Tuhan. Mereka mengejar shalomnya Tuhan. Tapi kenapa pemerintah melakukan persecution? Kenapa orang Kristen di China justru mengalami sebuah hal yang sangat-sangat tidak enak? Justru shalom tidak tercicipi. Apakah Tuhan ini lip service? Apakah Tuhan itu cuma ngomong tentang konsep teori saja, tetapi justru secara realita hidup orang percaya tetap mengalami persecution, sehingga shalom tidak menjadi realita. Shalom cuma sekedar, ya, hanya sekedar statement. Atau shalom hanya sekedar harapan, tapi tidak pernah menjadi sebuah hal yang terrealisasi di dalam hidup. Nah, sudah banyak orang berkata bahwa shalomnya orang Kristen itu shalom yang nothing sebenarnya. Shalom yang cuma mimpi. Atau shalom yang cuma sebuah angan-angan. Tidak menjadi realita. Coba lihat, justru kita melihat orang Kristen paling banyak di pantai. Orang Kristen paling banyak dihancurkan oleh orang-orang non-believer. Sudah, dan banyak sekali kita melihat catatan-catatan orang-orang Kristen justru paling banyak mengalami sebuah penolakan. Belum lagi orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi juga adalah kaum yang paling banyak dibantai. Saudara ingat, saudara, tadi kita sudah bicara tentang logo-logo tadi. Salah satunya adalah Perang Dunia Pertama, saudara. Kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi, khususnya di Jerman, dan juga di Polandia, di Auschwitz, kita melihat bagaimana orang Yahudi yang dibantai itu jutaan orang, saudara. Yang dibantai oleh siapa yang namanya Nazi, rezimnya Hitler, itu adalah jutaan orang Yahudi. Sudah bayangkan, itu jutaan orang Yahudi itu sudah kayak satu bangsa Israel yang dijajah di Mesir. Dan waktu Musa mengatakan kepada Firaun, "Let my people go," lalu akhirnya Musa membawa 2 juta orang keluar dari Mesir. Sudah bayangkan, 2 juta orang keluar dari Mesir mencicipi pengharapan melalui pelayanan Musa yang diutus oleh Tuhan. Tapi kita melihat justru di peristiwa rezim Hitler, Nazi di situ, jutaan orang Yahudi dibantai. Maka where is shalom? Where was shalom? Saudara, saudara akan melihat karena kejadian yang terjadi di Jerman dan di Polandia dan Auschwitz dan sebagainya, akhirnya kita melihat beberapa orang-orang Jewish, orang-orang Jew, ya orang-orang Yahudi yang masih hidup, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mempertanyakan shalom. Banyak dari mereka justru ada orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Dan akhirnya banyak sekali orang-orang Yahudi yang akhirnya meragukan Tuhan, meragukan shalom, meragukan akan apa yang namanya Yahweh. Dan itu yang terjadi, saudara. Tetapi kita melihat kekristenan,
Justru kita melihat orang percaya tetap mengalami persecution. Bahkan kita melihat Yesus pun mengalami persecution. Para murid mengalami persecution. Bahkan Rasul Paulus juga mengalami persecution. Sampai kitab Wahyu kita melihat bagaimana Yohanes pun mengalami persecution. Nah, kita melihat justru dalam iman kekristenan, persecution juga adalah sesuatu yang real banget di dalam hidup orang percaya. Nah, pertanyaannya, where was shalom? Where is shalom? Di manakah damai tersebut? Nah, saudara, justru dalam kitab suci kita melihat ada beberapa ayat yang saya kutip di situ, nanti saudara bisa baca sendiri. Pertama adalah, kenapa orang percaya tetap mengalami persecution? Pertama adalah justru karena kamu belajar hidup kudus di hadapan Kristus, hidup kudus di dalam Kristus, dan kamu berusaha menghidupi hidup kudus tersebut, persecution adalah sebuah realita. Tapi justru hidup kudus dalam Kristus itulah shalom. Justru waktu kita hidup benar dalam Kristus itulah shalom. Persecution memang ada, tapi shalom tidak pernah tergantikan oleh persecution. Jadi meskipun mengalami persecution, tapi shalom is always there. Maka saudara, itulah kenapa orang-orang Kristen tidak takut dengan persecution. Mereka justru tahu bahwa persecution will come, akan datang. Tetapi justru mereka percaya juga shalom is always there, always here. Dan tidak pernah berpindah. Nah, saudara, itulah kenapa mereka orang-orang mengalami persecution, justru mereka karena mereka maintaining hidup suci di dalam Kristus. Kedua, justru mereka menjalankan apa yang ada di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3. Yaitu mereka belajar beriman kepada Tuhan seperti anak kecil. Anak kecil di sini sekali lagi bukan childish, saudara. Itu adalah kekanak-kanakan. Beriman kepada Tuhan bukan seperti kekanak-kanakan, bukan childish. Tapi justru beriman kepada Tuhan seperti anak kecil di sini adalah bicara tentang childlike. Childlike itu adalah seperti anak-anak yang percaya kepada orang tuanya, yang percaya kepada Tuhannya. Disitulah kita belajar beriman kepada Tuhan seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan. Dan meskipun persecution menjadi realita, shalom tetap akan selalu ada. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. God with us, Immanuel. Dan saya kutip dalam Mazmur 23 ayat 4. I will fear no evil, for you are with me. Aku tidak takut bahaya karena karena gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku. Aku tidak takut bahaya, aku tidak takut karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Nah, saudara, kita melihat inilah konsep kekristenan yang bahkan melampaui Jewish. Itulah kenapa kekristenan sangat penting, karena kekristenan lain dapat menjawab setiap problematika yang ada di dalam tradisi Yahudi. Orang Yahudi stop sampai kepada persecution dan mereka sampai sekarang menangisi di tembok ratapan. Mengapa kami orang Yahudi mengalami persecution? Tapi justru orang Kristen jauh lebih daripada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu persecution adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Tetapi justru hidup kudus dalam Kristus, itulah shalom. Beriman kepada Tuhan, disitulah shalom. Mempercayai pemeliharaan Tuhan, itulah shalom. Maka itulah kenapa shalom menembusi setiap situasi, kondisi, dan sebagainya. Dan itulah kenapa orang Yahudi tidak pernah bisa mengerti iman kekristenan. Karena iman kekristenan melampaui setiap keterbatasan pengertian mereka tentang shalom di dalam konteks dunia. Oke, saya lanjutkan, saudara. Kita lihat berikutnya dalam bahasa Yunani. Kalau tadi dalam bahasa Ibrani, sekarang saya mengajak saudara melihat dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini memakai istilah karis. Nah, saudara, saya di dalam pertemuan kemarin saya sudah memberikan sebuah kaitan bahwa apa? Karis di sini tidak bisa lepas dari karitas. Karitas adalah cinta kasih. Jadi sesi pertama kita sudah bahas tentang kasih. Nah, kasih di sini nggak bisa lepas dari anugerah. Jadi kalau kita melihat kata karitas dengan kata karis di sini adalah satu akar kata yang sama. Maka di dalam kasih
ada anugerah, dan di dalam anugerah ada kasih. Nah, ini adalah konsep yang very special. Nah, kita bisa lihat di dalam 2 ayat di situ. Nah, oke. Mungkin kita bisa buka. Pertama adalah Efesus pasal 1 ayat 7. Oke, saya minta bantuan saudara untuk bisa bantu bacakan. Saya minta untuk pertama, saya minta ya Monica ya. Monica tolong bacakan Efesus 1 ayat 7, lalu Nelson tolong bacakan Galatia 3 ayat 26. Monica Beijing ya, Monica Beijing. Tolong bacakan Efesus pasal 1 ayat 7, lalu Galatia pasal 3 ayat 26. Apakah memungkinkan, Monica? Kalau memungkinkan langsung buka mute-nya. Kalau tidak memungkinkan, mungkin minta untuk Monica Guangzhou coba bantu bacakan. Monica Lauda. Ya, Coba. Efesus 1 ayat 7. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, sebab di dalam Dia. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya adalah hanya di dalam Dia. Jadi lebih tepatnya adalah sebab hanya di dalam Dia dan hanya oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, saudara, yang saya mau concern adalah penebusan di situ, pengampunan di situ. Jadi hanya di dalam Dia dan hanya oleh darahnya kita beroleh redemption, beroleh penebusan, yaitu forgiveness of, yaitu tentang pengampunan, saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang kita lihat, kasih anugerah di situ tidak bisa lepas dari penebusan dan pengampunan yang hanya dari Kristus. Maka itulah kenapa kekristenan very eksklusif menyatakan bahwa keselamatan, anugerah keselamatan itu exclusively hanya datang dari Kristus. Maka di luar Kristus tidak ada penebusan, di luar Kristus tidak ada pengampunan. Maka itulah kenapa ini sangat spesial. Kata karis di sini membicarakan tentang satu hal, yaitu peace yang memberikan akan pengampunan, penebusan. Sehingga the true peace itu adalah yang menembusi setiap persecution, menembusi setiap masalah, menembusi setiap apa yang namanya problematika yang ada. Jadi ini sangat eksklusif sekali. Oke, kedua Galatia pasal 3:26. Tadi siapa tadi? Nelson bisa bacakan? Ya, Galatia 3 pasal 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke. Orang percaya justru dikatakan kamu adalah anak-anak Allah, dan anak-anak Allah baru bisa menjadi sebuah realita kalau Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi anugerah keselamatan, anugerah pengampunan, dan kasih Allah melalui Kristus Yesus, itulah yang dapat menjadikan kita anak-anak Tuhan, diadopsi menjadi anak-anaknya, sekaligus bukan cuma sekedar dijadikan anak-anaknya, tapi kita dijamin. Dijamin apanya? Kita dijamin shalom oleh Kristus. Nah, maka itulah kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat spesial, khususnya waktu kita bicara tentang konteks. Nah, konteks waktu itu, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus maupun di kitab Galatia adalah apa? Jemaat nggak cuma dari satu golongan, saudara. Tapi jemaat di situ ada golongan yang namanya golongan Yunani, juga ada yang namanya golongan Yahudi. Jadi, golongan Yunani yang sebenarnya mereka adalah orang kafir, tapi justru Injil terbuka bagi orang Yunani,
Dan orang Yunani dapat memperoleh anugerah kasih Allah, yaitu dosanya diampuni hanya oleh Kristus. Dan mereka dijadikan anak-anak Tuhan karena Kristus. Maka ini adalah sebuah privilege yang luar biasa. Maka orang Yunani bisa menangisi dosanya. Kenapa? Karena aku orang yang sebenarnya nggak masuk hitungan. Aku nggak masuk hitungan, tapi aku diampuni, aku menerima anugerah keselamatan, dan aku menjadi anak-anak Tuhan karena Kristus. Maka for the konteksnya orang Greka, ini adalah sebuah shalom yang mereka tidak layak terima. Nah, tetapi kita juga melihat orang Yahudi juga adalah kaum yang juga menjadi jemaat. Di mana jemaat di Efesus maupun jemaat di Galatia, mereka adalah kaum pilihan Allah. Jadi di Yahudi mereka sudah dikatakan imamat rajani, lalu kita melihat Alkitab juga mengatakan Israel itu seperti biji mata Tuhan, sudah memperoleh sebuah label, spiritual label, bahwa you are the apple of my eye. Kamu itu seperti biji mataku. Kurang apa, saudara, orang Yahudi? Dan orang Yahudi waktu diterima oleh Tuhan seperti itu, mereka pasti menganggap bahwa apa? Oh yes, kami adalah kaum pilihan Tuhan. Maka sebenarnya tanpa Kristus pun kami diselamatkan. Tapi jawabannya tidak. Kenapa, saudara? Karena dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13, mereka memang kaum pilihan Tuhan. Mereka memang adalah bangsa pilihan Tuhan. Imamat rajani Tuhan. Biji mata Tuhan. Yes. Orang Yahudi dibicarakan di dalam nama-nama atau di dalam gelar-gelar atau di dalam satu pengertian seperti kesayangan Tuhan. Tapi Ibrani pasal 4 mengatakan bahwa apa? Tetapi bukan berarti kamu tidak percaya lagi kepada Kristus. Justru kamu orang Yahudi, kamu harus di dalam Kristus. Bukan berarti kamu jadi orang Yahudi cukup. Tidak. Kamu harus di dalam Kristus. Maka itulah kenapa Kristus bukan cuma untuk orang Yunani, tapi juga untuk orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi harus bertobat di dalam Kristus. Dan tanpa Kristus, Ibrani pasal 3 ayat 12 dan 13, menuliskan bahwa apa? Tanpa Kristus, tanpa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang Yahudi mereka murtad dan mereka adalah orang yang tak percaya. Jadi kita percaya bahwa shalom yang diberikan oleh Tuhan itu bukan shalom yang sekedar kita terima happy-happy. Tidak, saudara. Tapi shalom di situ dibicarakan di dalam konteks kita bertobat. Shalom dibicarakan dalam konteks kita menerima anugerah pengampunan. Terus kita diterima jadi anak Tuhan. That is the true shalom. Maka itulah kenapa shalom waktu datang kepada kita, di situ dia bukan sekedar menjadi good news bagi kita. Tapi shalom juga menjadi bad news bagi orang untuk apa? Untuk hidup di dalam dosa. Jadi mau hidup dalam dosa, shalomnya Tuhan akan menusuk siapapun. Tidak peduli kamu orang Yahudi, tidak peduli kamu orang Yunani. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, akan menusuk dan akan merobek apapun supaya mereka bertobat. Jadi itulah kenapa karis di situ, anugerah di situ, yaitu shalom yang dibicarakan di sini, adalah shalom yang akan merusak hidup orang berdosa, tapi memberikan shalom untuk membawa mereka bertobat dan menerima anugerah pengampunan dan menjadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan oleh karena Kristus. Wah, ini beautiful, saudara. Indah, luar biasa. Jadi firman Tuhan membawa shalom, membawa orang bertobat, membawa orang percaya, dan membawa orang meninggalkan dosa, dan membawa orang hidup di dalam Kristus. That is the meaning of shalom. Di dalam bahasa Yunani-nya, yaitu karis. Nah, kita coba next ya. Kita next ke bahasa Latin, saudara. Nah, inilah yang seringkali menjadi definisi orang-orang khususnya dunia, saudara. Ya,
Jadi kalau kita dibilang bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, ini adalah kita lihat banyak konsep Alkitab yang mendasari. Nah, tetapi kita melihat di zaman dulu kekristenan, khususnya di dalam Roman Catholic lebih memakai bahasa Latin, ya. Sehingga kita melihat pengaruh bahasa Latin di dalam tradisi, khususnya di dalam wilayah Eropa, itu banyak sekali dipengaruhi oleh Roman Catholic. Ya. Nah, kita melihat di dalam bahasa Latinnya, kata yang dipakai bicara tentang shalom adalah pax, P-A-X. Nah, pax itu adalah lawan kata dari satu kata namanya conflictus. Conflictus itu artinya apa? Conflictus artinya benturan, penolakan, tidak selaras. Nah, pax ini adalah lawan katanya dari conflictus. Yaitu apa? Damai, selaras, nggak ada konflik. Jadi semuanya ada persetujuan yang nggak ada konflik, jadi benar-benar selaras, tidak ada benturan, tidak ada penolakan, semuanya damai. Nah, tapi pertanyaannya, damai yang dibicarakan, khususnya bicara di dalam definisi pax di situ, itu adalah damai yang banyak sekali hanya berelasi dengan human perspektif. Yaitu apa? Kita damai maksudnya apa? Kita tidak serang kamu, kamu nggak serang saya. Lalu saya nggak bikin konflik sama kamu juga nggak bikin konflik sama saya. Sehingga akhirnya apa? Kata Pax di situ damai lebih kepada perspektif manusianya, di mana belajar menghidupi damai. Belajar menghidupi damai. Mungkin belajar dari Alkitab juga, tetapi justru waktu menjalankan, untuk menjalankan apa yang namanya peace di situ, peace yang dijalankan itu dengan human perspective. Yang akhirnya kita melihat ada dua macam yang muncul. Nah, oke, sudah kita langsung aja ya supaya waktu yang tetap berjalan. Nah, saya akan langsung kutip dari dua orang, saudara. Yang pertama adalah seorang filsuf namanya Immanuel Kant. Nah, dia bicara tentang pax, dia bicara tentang apa yang namanya damai, tetapi dia bicara di dalam satu hal, damai itu apa yang mesti kita buat. Jadi statement yang dipakai itu apa yang seharusnya kita buat untuk dapat memperoleh atau tercipta sebuah pax atau tercipta sebuah damai. Nah, saudara, di sini kita melihat Immanuel Kant adalah seorang yang sangat aktif, sehingga dia pakai pendekatan aktif. Pendekatan aktif di sini adalah mari kita menciptakan perdamaian atau menciptakan damai dengan kita membangun kecerdasan diri. Kecerdasan diri di sini maksudnya adalah kita bangun, kita punya rasionalitas. Kita jangan cuma sekedar dipimpin oleh agama, kita dipimpin oleh politik. Tapi kita perlu punya kecerdasan diri. Jadi istilahnya kalau kita melihat spirit of secularism, ya, jadi semangat sekuler itu menjadi sesuatu yang muncul dalam diri Immanuel Kant untuk sebuah perdamaian, yaitu apa? Kita mesti cerdas. Jadi karena kita mesti cerdas, we must do something reasonably. Kita mesti secara reasonably, kita mesti untuk do something. Dan do something yang dia bicarakan adalah lakukan kritik dalam kebebasan berpikir, lakukan kritik di dalam kebebasan berpendapat, lakukan kritik untuk menyatakan segala sesuatu demi menyebar kebaikan universal. Jadi di sini adalah satu hal, bicara tentang damai itu boleh kamu mengkritik. Damai itu boleh kamu melakukan sebuah ketidaksetujuan. Jadi kalau agama bilang ini, politik bilang begini, kita bukan jadi orang yang oke, enggak. Justru waktu ada agama, politik mendikte ini, mendikte itu menghalangi perkembangan manusia, khususnya memahami tentang segala sesuatu. Jadi Immanuel Kant mengatakan bahwa lu nggak bisa begini. Kamu harus lakukan something. Dan something yang kamu harus lakukan adalah lakukan sebuah kritik. Lakukan sebuah
Ya, kalau kata revolusi itu terlalu besar gitu ya, tapi lakukan sebuah perubahan. Lakukan sebuah perubahan dengan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tapi kamu punya motivasi baik. Dan baik di situ harus universal, nggak bisa baik menurut kamu, tapi bagaimana baik untuk orang lain juga. Nah, ini membangun sebuah kecerdasan diri. Yang harus kita lakukan untuk mendapatkan shalom atau mendapatkan pax adalah dengan kita secara reason, membangun reason, mencerdaskan diri untuk kita bisa do something for the goodness. Nah, itu Immanuel Kant punya konsep tentang pax, bicara tentang apa yang namanya damai. Nah, tapi juga ada seorang yang bernama Eric Wills, ya. Saya lompat sebenarnya ini abadnya beda banget, Saudara. Tapi Eric Wills melakukan pendekatan yang beda, yaitu apa? Kalau tadi adalah apa yang seharusnya kita buat. Nah, Eric Wills justru mengatakan bahwa apa yang seharusnya kita tidak buat. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena Immanuel Kant langsung waktu mengatakan bangun kecerdasan diri, lakukan kritik, ya. Satu sisi adalah sesuatu yang sangat aktif, dinamis, tapi pertanyaannya adalah standarnya untuk mengatakan kritikmu itu sesuai, appropriate atau tidak, itu apa? Reason pun harus dikontrol. Nah, saudara, sebenarnya Immanuel Kant sudah menjawab, yaitu apa? Yaitu setiap pikiran, setiap pendapat, itu kita lakukan secara aktif, tapi kita harus standarnya adalah kebaikan universal. Itu yang ditekankan oleh Immanuel Kant, yaitu kamu boleh berpendapat, kamu boleh untuk berpikir, tapi kamu harus menyebarkan kebaikan universal. Nah, tapi bagi Eric Wills, yaitu apa? Nggak cukup cuma begitu. Kenapa? Karena standar kebaikan universal itu macam-macam. Karena kebaikan tuh enggak semua di semua tempat tuh sama. Ada orang bilang kalau cium pipi kiri, pipi kanan itu adalah sopan. Tapi juga ada di tempat lain itu adalah sesuatu yang nggak sopan, itu sebuah penghinaan. Ada di satu daerah cium mulut itu adalah sesuatu salam. Tapi juga di satu sisi itu adalah satu hal di mana tindakan yang private. Nah, sekarang kita melihat banyak macam-macam, Saudara, interpretasi. Nah, maka kebaikan universal tuh gimana kita bisa ya berada di dalam standarnya. Jadi kalau Eric Wills mengatakan bahwa rasionalitas harus ada, yes, dia setuju dengan Immanuel Kant, membangun kecerdasan diri, oke, tapi bukan dengan lakukan kritik. Ya, jadi Eric Wills tidak setuju dengan apa yang namanya melakukan kritik, tetapi dia justru mengajarkan untuk apa? Harus ada universalitas moral. Berarti apa? Kamu tidak usah kritik, tapi tunjukkanlah melalui moralitas kamu. Lalu kamu juga belajar untuk mencintai kebijaksanaan, yaitu adalah mengajarkan filsafat moral, mengajarkan konsep kebaikan. Jadi tidak usah kritik, tapi tunjukkan secara kemanusiaan. Kamu berdialog, kamu menyatakan hal hidup adil, menolong, kompromi lebih tepatnya, kompromi dan hidup baik. Jadi istilahnya itu jangan melakukan kritik. Kritik itu merusak. Tetapi yang Eric Wills mengatakan, kamu cukup dengan kompromi dengan orang lain. Demi kebaikan kompromi. Nah, saudara, itu yang kita melihat dua pendekatan berbeda tentang damai. Jadi damai, menurut Immanuel Kant, baru bisa dapat tercipta kalau kamu secara aktif bebas berpikir, bebas berpendapat, dan bebas menyebarkan kebaikan universal dengan you do something, dengan lakukan sesuatu. Tapi kalau Eric Wills dengan melakukan sesuatu bukan dengan kritik, tapi dengan kompromi atau dengan hidup secara moral saja. Jadi do nothing istilahnya, kalau kita pakai istilah itu. Jadi yang satu do something, yang satu do nothing. Damai baru bisa tercipta dengan do something.
Lalu yang lain, damai baru bisa terjadi dengan do nothing. Nah, saya ingin tanya, kalau gitu kita sebagai orang Kristen gimana? Kita sebagai orang Kristen percaya shalom, percaya apa yang namanya tadi apa? Percaya dengan karis, lalu percaya dengan pax. Dan waktu kita melihat ada 3 definisi ini, kita melihat concern-nya beda-beda. Nah, pertanyaannya, kita ini menjadi orang Kristen yang percaya shalom yang bagaimana? Shalom yang tanda kutip seperti Immanuel kan, do something, tapi do something-nya dengan satu kebebasan sendiri, liar jadinya. Atau dengan do nothing, kita pasrah, ya sudahlah, ya mau diapain. Jadi kalau ada masalah, ya sudah kita mengalah, ada masalah, kita kompromi, dan sebagainya. Maka harus gimana, Song? Kalau kita do something, kita salah. Do nothing, kita juga salah. Kalau gitu gimana kita sebagai orang Kristen memahami damai? Maka sudah satu-satunya jawaban untuk kita bisa mencicipi kedamaian yang sejati adalah kita harus back to the word of God. Satu-satunya kita harus taat kepada firman. Kita harus taat kepada perkataan Tuhan. Saudara, perhatikan. Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan harus menjadi dasar. Bagaimana kita memahami konsep damai yang sejati. The true shalom, the true charis, yang seharusnya menjadi sebuah kesaksian hidup kita. Nah, saudara, coba ke next slide. Kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Di situ ada, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, peace I live with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Don't let your heart be troubled or fearful. Maksudnya apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan. Ku tinggalkan dan ku berikan bagimu. Dan aku memberikan yang bukan diberikan seperti dunia memberikan. Maka jangan hatimu trouble, terganggu, maupun kau takut. Jangan kau gelisah, jangan kau takut. Kenapa? Karena damai yang ku berikan padamu, yang ku tinggalkan bagimu, bukan damai seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, saudara, saya tadi memulai dengan apa? Memulai dengan bendera putih. Bendera putih ada damai karena kekalahan, karena pesimistik. Lalu damai bentuk yang tadi apa namanya? Bulat, lalu ada tanda garis, lalu juga cabang kiri, cabang kanan. Itu menggambarkan takut dengan peperangan, takut dengan impact dari sebuah peperangan, khususnya perang nuklir. Lalu peace dengan tangan dua itu menggambarkan bagaimana perang menciptakan sebuah perdamaian. Nah, saudara, dan akhirnya kita melihat juga di dalam kitab suci, shalom, seperti burung merpati membawa akan daun zaitun, menunjukkan bahwa pengharapan ada di dalam Tuhan. Nah, saudara, maka bagaimana kita sebagai orang Kristen memahami shalom yang sesungguhnya? Nah, kita tadi lihat, peace I live it with you, my peace I give to you. Damai sejahtera berarti yang sejati harus di dalam Kristus dan harus ada di dalam kita. Jadi hal yang pertama yang kita tidak boleh untuk kompromi adalah damai sejahtera yang sejati harus hanya di dalam Kristus. Tidak boleh kita gantikan dengan Konghucu, Buddhisme, maupun Islam, maupun yang lain. Damai sejahtera Kristus hanyalah yang diberikan oleh Kristus kepada kita dan yang ditaruh dalam diri kita. Hanya Kristus. Dan inilah warisan rohani Yesus kepada orang percaya. Peace I live with you and my peace I give it to you. Berarti damai sejahtera yang sejati harus di dalam Kristus. Karena itulah yang ditinggalkan Kristus bagi orang percaya. Inilah warisan rohani Yesus kepada orang percaya. There is no compromise with it.
Maka kalau saudara sudah menggantikan, oh boleh Kristus, boleh Buddha, boleh apa, saudara tidak menikmati the true shalom. Tetapi the true shalom, originally only by Christ alone, there is no more names, maka itulah legacy yang Tuhan berikan. Itulah warisan rohani yang Tuhan berikan. Nah, itu pertama. Kedua, damai sejahtera, di situ kalimat itu dikatakan apa? I do not give to you as the world give. Yaitu apa? Aku memberikan damai sejahtera itu, lu nggak bisa mengerti hanya dengan definisi dunia. Nggak bisa dengan definisi bendera putih atau definisi dengan lambang logo tahun 58 punya peace atau lambangnya dua jari yang ditunjukkan itu menjadi sebuah tanda victory. Saudara, itu bukan damai sejahteranya, shalomnya Alkitab. Justru dikatakan, I do not give to you as the world gives. Berarti damai sejahteranya Tuhan nggak bisa saudara mengerti by word definition. Dari definisi dunia. Bukan dengan kesenangan dunia. Bukan dengan apa yang diinterpretasi oleh dunia. Tetapi justru harus membaca seperti apa yang diajarkan oleh kitab suci. Nah, oke, saya minta kita buka Ibrani pasal 11. Coba ya. Mungkin Rita bisa bantu baca. Rita bacain Ibrani 11 ayat 25. Apakah memungkinkan? Ya, Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, ini iman. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Damai sejahtera Tuhan justru nggak bisa dimengerti oleh dunia, yaitu apa? Menderita bagi bangsa itu adalah something more glorious daripada kesenangan dunia. Berarti damai sejahtera sungguh-sungguh harus mengikuti kitab suci. Dan kitab suci mengatakan menderita itu adalah sesuatu yang real terjadi. Tetapi meskipun menderita, shalom tetap relevan. Dan inilah kenapa orang dunia tidak bisa ngerti. Maka itulah kenapa banyak orang memaki-maki orang Kristen. Orang Kristen itu goblok, orang Kristen itu bodoh. Kenapa sudah mengalami ini, mengalami itu, kenapa tidak mengingkari imannya? Justru sudah mengalami sakit ini, sakit itu, kenapa kok tidak memaki Tuhan? Justru pintu ateisme terbuka bagi mereka. Kenapa kok mereka tetap percaya pada Tuhan? Mereka mengalami masalah ini, masalah itu, dan sebagainya. Menderita itu sesuatu yang nggak enak. Tapi justru dikatakan Musa, dia lebih suka menderita bersama dengan umatnya daripada untuk sementara bersenang-senang di dalam duniawi. Mengajarkan bahwa definisi damai sejahtera tidak mungkin dimengerti oleh dunia. Itulah kenapa kalau orang menolak engkau, waktu saudara mengatakan, aku percaya pada Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, kalau Tuhan memang ada, kenapa kamu kok kiri? Kenapa kamu nggak kaya? Kan Tuhan itu baik, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan kebaikannya kepadamu? Sudah berapa banyak orang Kristen yang kiri, sudah? Berapa banyak orang Kristen yang juga percaya pada Tuhan, tapi bilang, aku percaya sama Tuhan. Terus temannya mengatakan, oh, kamu percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan kamu percaya, harusnya kamu doa sama Tuhan dong. Kankermu itu loh. Siapa yang sembuhkan? Maka seringkali kalau Tuhan itu baik, mengapa kamu dikasih kanker? Sudah ada satu cerita, sudah. Bagaimana ada satu orang om-om, dia masuk ke satu sekolah luar biasa. Maka di situ sekolah luar biasa itu macam-macam, ada tunarungu, ada tunanetra, ada pokoknya mereka semua adalah orang-orang yang cacat. Lalu om itu langsung mengatakan, kamu percaya sama siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, gitu ya? Akhirnya semua berbilang, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya.
Lalu dia mengatakan, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang, 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 sayang. Oke, puji Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus sayang nggak sama kamu? Oh, Tuhan Yesus sayang sama saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu terakhir dia mengatakan, kalau kamu sayang sama Yesus, lalu Yesus sayang sama kamu, kenapa kamu hari ini cacat? Wah, saudara, anak-anak itu langsung kaget dengan pertanyaan itu. Lalu akhirnya mereka diam semuanya. Dan tidak sedikit yang menetes air mata dan nangis. Iya ya, aku sayang Tuhan. Yesus sayang saya. Tapi kok saya dibiarin sakit ya? Kok saya dibiarin cacat ya? Kok saya dibiarin tunanetra ya? Kok saya dibiarin tunarungu ya? Dan sebagainya. Lalu saudara tiba-tiba ada satu anak dengan air mata, saudara. Maju ke depan. Lalu mengambil kapur. Lalu apa yang ditulis, saudara? Dia tulis, because this is the will of God. Karena inilah rencana Tuhan bagi saya. Saudara, waktu dia tulis itu, saudara, Om tadi justru yang sekarang, yang tadinya begitu pede untuk menjatuhkan akan semangat anak-anak itu. Kaget dengan jawaban itu. Because this is the will of God for us. Inilah rencana Tuhan, inilah kehendak Tuhan bagi kami. Titik. Dan akhirnya Om itu langsung kaget dan akhirnya dia tahu. Anak-anak ini, dia cacat, tapi dia tahu Tuhan ada rencana di dalam hidup mereka. Dan itulah yang membuat akhirnya Om itu mengatakan bahwa apa? Saya sekarang mengkonfirmasi diri. Saya mau bertobat kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya sehat, tapi saya tidak tahu rencana Tuhan apa dalam hidup saya. Tapi waktu anak-anak ini cacat, tapi waktu dia tulis, because this is the will of God for us. Menunjukkan mereka di dalam kecacatannya, mereka percaya Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Bagaimana dengan saya yang sehat? Maka sudah seringkali penderitaan kita hindari. Yes, kita memang secara normally, kita pasti akan lebih menjauhi penderitaan. Tetapi saudara, shalom, damai sejahtera Tuhan, justru melampaui setiap penderitaan itu. Jadi shalom tidak dibatasi oleh penderitaan. Justru penderitaan tetap menjadi realita hidup kita. Tapi kita melihat kuasa shalom melampaui penderitaan. Sampai mana? Sampai kepada tahta Tuhan. Sampai surga. Kita melihat shalom membawa hidup orang percaya kembali kepada Tuhan. Dan saudara yang bagian bawah, kesenangan dunia akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Saya akan bacakan, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ini adalah konfirmasi Tuhan, saudara. Konfirmasi Tuhan bahwa damai sejahtera adalah kehendak Allah. Di dalam kehendak Allah. Dan orang yang mau hidup di dalam kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dan mau dipimpin oleh kehendak Allah, mereka adalah orang yang akan hidup selama-lamanya. Dan orang yang akan hidup selama-lamanya di situ, damai sejahtera lah yang menjamin mereka. Maka saudara itu kenapa buah roh adalah damai sejahtera. Karena hanya di dalam buah roh, saudara dan saya tidak takut dunia. Justru buah roh membawa kita takut kepada Tuhan. Dan dengan kita takut kepada Tuhan, kita adalah orang yang selama-lamanya berada di dalam Tuhan sendiri. Oke, saudara. Sebagai penutup, coba bawa ke next slide, saudara. Saudara, ini ada sebuah lukisan, saudara. Di sini ada sebuah lukisan di mana ada satu orang lalu minta kepada pelukis. Dia bilang, tolong lukiskan tentang satu dok. Saya ingin satu lukisan ini diberi judul namanya Picture of Peace.
Jadi dia bilang sama pelukis, tolong gambarkan untuk saya satu judul. Namanya Picture of Peace. Bagaimana kita menghidupi damai sejahtera. Nah, sebelumnya bukan gambar ini yang diberikan. Jadi akhirnya orang itu mikir, pelukis itu mikir, gimana ya bicara peace ya? Oh, akhirnya peace dibicarakan di dalam damai, di satu ladang, di satu pertanian, ya, di satu sawah, lalu di situ burung berkicauan, pohon, rindang, lalu ada anjing berlari, lalu ada satu keluarga menikmati cinta kasih dan sebagainya. Akhirnya dia sudah lukis itu, lalu dikirimkan kepada seorang yang mengagumi lukisan itu. Lalu akhirnya dia bilang, apa ini? Ini lukisan yang kamu mau. Inilah picture of peace. Lalu dia bilang, ini picture of peace. Iya, saya nggak suka. Dia bilang, ini nggak realita. Ini cuma happy ending life. Lalu dia mengatakan, this is not picture of peace. That was not. That wasn't. Lalu akhirnya dikembalikan. Gambar lagi. Saya akan bayar berapapun yang kamu mau. Tapi kamu tolong gambar lagi. Dan surat dia bingung. Gambar yang gua kasih ke kamu juga nggak jelek-jelek banget kok. Itu penuh damai di sawah. Kenapa kok mesti gambar lagi? Akhirnya sudah dia coba pikir. Lalu akhirnya dia waktu itu tiba-tiba di satu malam ada satu hujan yang begitu derasnya, badai yang begitu kencengnya. Lalu di situ akhirnya dia juga ketakutan dengan badai itu, dia ketakutan dengan hujan itu karena takut banjir. Situasinya waktu itu di UK, saudara. Nah, akhirnya dia mulai mikir, oh, ini hidup itu begitu menakutkan. Hidup itu begitu mengganggu dengan adanya petir dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah saya masih menjadi seorang yang memiliki damai? Lalu saudara tiba-tiba dia langsung tergerak untuk apa? Tergerak untuk melakukan sebuah tindakan. Dan yang dia lakukan, dia lukis. Dia lukis apa? Dia lukis cuaca petir itu. Lalu dia lukis gunung. Lalu dia lukis banjir. Tetapi saudara, akhirnya dia lukis semuanya itu. Lalu akhirnya dia besoknya dia bawa kepada orang yang mau beli lukisan. Lalu akhirnya waktu itu juga, Pak, saya bawakan the story, picture of peace. Lalu saudara, waktu dia lihat gambar itu, dia cuma lihat, saudara. Dia nggak minta penjelasan. Lalu akhirnya waktu dia lihat di situ, dia berjam-jam melihat gambar tersebut. Lalu dia coba menyelami tentang peace di gambar tersebut. Saya nggak tahu gimana saudara membaca lukisan ini. Tapi orang ini berjam-jam melihat lukisan itu. Lalu akhirnya dia bilang, ya, ini lukisan yang saya mau. Ini lukisan yang saya harapkan. Maka saya akan bayar. Dan tolong namakan ini Picture of Peace. Nah sekarang lukisan ini sangat terkenal, saudara. Tapi sayangnya nggak ada yang tahu siapa yang menggambar. Jadi unknown. Saudara. Tapi saudara, mengapa kira-kira lukisan ini bisa menjadi sebuah lukisan yang dikatakan Picture of Peace? Saudara kalau lihat di dalam gambar yang sebelah kanan, saudara. Itu kalau lihat tengah, itu ada seekor burung merpati. Jadi di bawah air, seperti air terjun itu, lalu di bawah itu ada batu, lalu di situ ada seperti burung merpati. Bukan seperti, itu burung merpati ada di situ. Nah, burung merpati itu di situ, di luar penuh dengan petir, penuh dengan banjir, penuh dengan cuaca buruk, tapi burung merpati itu, dia dengan damai ada di situ. Dia tidak takut, tapi dia dengan damai berada di situ. Nah, saudara, di situ dikatakan, peace
is not the absence of outer storm as much as it is an inner contentment amidst such times of unrest. Saudara, dikatakan apa? Dikatakan bahwa damai sejahtera itu bukan nggak ada cuaca buruk. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada yang namanya musibah. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada banjir. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada yang namanya sebuah gangguan. Tetapi damai sejahtera itu adalah inner contentment. Itu adalah satu hal bagaimana di dalam diri kita, meskipun di masa situasi kondisi yang seperti itu, masih bisa beristirahat. Masih bisa tenang. Masih bisa nggak khawatir. Masih bisa rest. Masih bisa istirahat. Itulah the true peace. Saudara, lukisan ini menceritakan tentang satu hal. Hidup penuh dengan segala hal yang mengganggu. Tapi di dalam Kristus, peace itu tidak tidak memberikan sesuatu yang terganggu dari apapun. Tapi peace adalah inner contentment di dalam menikmati rest di dalam Tuhan. Maka gambar ini mau mengajarkan kepada kita, Shalom, dia bukan sekedar sesuatu yang mimpi. Shalom bukan sekedar sesuatu yang theoretical. Shalom adalah truly happening di dalam hidup kita. Waktu saudara hari ini era pandemik, saudara sekolah online, bosen luar biasa. Saudara stres, nggak bisa belajar seperti biasa. Lalu saudara kerja, saudara nggak dapat omset yang seperti biasa. Saudara harus berada di dalam satu kondisi pekerjaan yang memberikan hal-hal yang sulit untuk maju. Kondisi yang begitu tidak produktif. Saudara merasa, Tuhan, where is your shalom? Mungkin saudara kena COVID, atau saudara belum kena COVID tapi sudah sakit. Dan saudara justru di dalam sakit penyakit yang saudara ada, saudara belum bisa bebas dari semuanya itu. Mengganggu kita. Saudara, Alkitab mengajarkan true shalom. Bukan the absence of outer storm. Tetapi peace adalah sebuah hal yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Datang dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan bukan dimengerti dengan dunia, tetapi dimengerti di dalam perkataan Tuhan. Dan Tuhan make it happening di dalam hidup percaya. Maka saudara, kiranya kita semua hari ini bisa seperti burung merpati yang ada di situ. Tetap tenang menghadapi masalah. Tetap tenang menghadapi segala problematika. Karena Kristus sudah mati menebus dosa dan memberikan pengharapan bagi kita. Kita tenang di dalam Dia. I believe in Christ. And only by Christ alone, I fear no evil, because Christ in me. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama ambil sikap berdoa. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama dengan sikap berdoa, kita berdoa secara pribadi. Tuhan, seringkali saya kurang percaya dengan damai sejahtera-Mu. Seringkali saya adalah orang yang kurang percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Saya orang yang kurang percaya dengan apa yang selama ini saya sudah dengar dari khotbah, saya sudah baca dari kitab suci, tapi tidak menjadi sesuatu yang kuat di dalam hidup saya. Tapi hari ini saya mau ya Tuhan taat kepada firman-Mu. Karena saya mau seperti burung merpati itu yang tetap tenang meskipun di luar penuh dengan apa yang namanya gejolak. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah seruan kami. Kami rindukan ketenangan itu. Tolonglah kami ya Tuhan. Kita akan sama-sama menutup akan khotbah ini. Dan kita sama-sama mengambil waktu sejenak
Dan kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Minta Tuhan berikan shalom di dalam diri kita masing-masing. Tuhan, dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami sangat gentar karena kami adalah anak-anak-Mu yang seringkali kami begitu tergoncang. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Didiklah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memahami kuasa firman adalah kuasa yang sungguh-sungguh membawa kami melihat kebesaran-Mu, mengampuni, maupun menjadikan kami anak-anak. Kami nggak layak di hadapan Tuhan. Kami tahu damai sejahtera duniawi begitu menguasai kami, sehingga seringkali kami memandang damai sejahtera Tuhan dari cara dunia berpikir. Kami mohon ampun pada Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh berada di dalam jalan yang benar. Dan hanya di dalam tongkat dan gadamu ya Tuhan, saya tidak takut. Kami tidak takut. Karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah buah roh senantiasa bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh bukan jadi orang Kristen yang cuma label saja. Tapi kami rindu, kami penuh buah roh. Mohon Tuhan, damai sejahtera-Mu datang kepada kami. Inilah doa seru kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami memohon kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.